Prof. Arga, sudah. Nanti nenek kasih jajan. Jangan nangis lagi ya. Andaikan aku punya uang banyak seperti Sarah, pasti aku kasih ke dia. Ucapan ini hanya untuk membuat dia meminta lagi ke Sarah. Lagian, buat siapa lagi uang Sarah kalau bukan untuk anaknya? Tia nelpon mama dulu. Tia berlalu ke kamarnya, pasti minta uang lagi ke Sarah. Yes, aku berhasil. Andi sesekali melirikku sinis. Entah apa yang ia pikirkan. Bisa jadi curiga kalau pelaku pencurian uang adalah aku. Cuek bebek saja. Aku harus siap-siap ke pesta nanti malam. Sudah lama juga tidak ke sana. Pasti banyak anggota baru karena kaum seperti aku ini sedang naik daun. Bahkan ada yang terang-terangan nikah tanpa peduli pandangan miring masyarakat. Seperti aku dulunya yang berani mengungkap hubungan dengan Ayang Rudi di media sosial. Bu, aku mau ke rumah teman dulu. Katanya ada lowongan kerja, bidang proyek juga. Mana tahu aku bisa kerja seperti dulu. Aku bangkit dari duduk. Bentar lagi mau malam. Kenapa nggak besok pagi aja, Gah? Tanya ibu. Temanku itu ada di rumah yang jam segini, Bu. Kalau pagi atau siang, ia sibuk. Entar kamu bantuin ibu ya, buat siapin acara nikahan si Andi. Pesta, Bu. Bukan, ijab kabul aja dulu. Pesta belakangan. Kenapa nggak langsung pesta aja, Bu? Persiapan pesta makan waktu lama. Makanya nikah aja dulu, entar baru pesta. Aku yakin ibu ingin Andi secepatnya punya anak. Percepat nikah bukan solusi. Kalau seandainya Andi lemah dalam membuahi, aku tak yakin Andi bisa punya anak. Lah, ia kelihatan kemayu gitu. Terserah ibulah. Yang penting aku harus gunakan kesempatan minta uang ke ibu. Bu, aku bisa pinjam uang buat cari kerja. Uangku hilang dan aku gak punya tabungan lagi. Aku memasang muka memelas agar ibu kasihan. Beneran buat cari kerja. Mata ibu membulat hingga hampir saja aku gugup. Iya, Bu. Terus buat apa lagi? Bisa jadi buat nongkrong gak jelas. Ketus Andi hingga rasanya ingin kurobek mulutnya. Ngomong dijaga dong. Aku mau cari kerja, kok malah dituduh buat nongkrong gak jelas. Emosi rasanya. Padahal memang benar sih yang dikatakan Andi. Kalau tidak marah, ya ketahuan bohong dong. Jangan banyak drama. Ibu dan Tia bisa kamu bohongi, Mas. Tapi tidak dengan aku. Bukannya takut atau merasa bersalah, Andi malah menantangku. Sialan. Sudah. Kalian jangan bertengkar. Untung ibu ada tindakan. Malas juga menghadapi Andi yang mulutnya melebihi wanita. Ibu mengeluarkan uang dari dompetnya. Dari dulu, dompet ibu tidak berubah. Dompet hadiah hasil membeli perhiasan emas. Ups, sepertinya aku ada ide lagi dengan perhiasan emas ibu. Akan kutunggu Andi kerja agar leluasa bertindak. Nih, cepat dapatkan kerja. Terserah kerja apapun, yang penting halal. Ibu memberikan uang, aku terima, lalu menghitungnya. Loh, kok hanya 100.000, Bu? Ini mah hanya cukup buat bensin mobil aja, sungutku. Lah iyalah, aku mengeluh. Emang aku anak kuliahan yang dikasih 100.000 saja. Ibu keterlaluan. Buat acara si Gajah Luna saja dikasih banyak perhiasan. Jual aja tuh mobil, biar bisa buat modal usaha. Jual minuman kopi atau buka warung kek, biar hidup lebih berguna.
Ada masalah apa lagi nih, Andi? Punya ide tidak membuat aku senang. Masa si Argah alias Argina cantik rubah aluran jadi tukang jual kopi? Gengsi dong. Rasanya mau jitak kepala Andi. Kesal aku. Percuma aku tamat sarjana kalau ujung-ujungnya jual kopi. Sanggahku agak ketus. Jangan salah ya, pengusaha kopi meskipun hanya tamat SMP banyak yang jadi jutawan, bahkan mengalahkan gaji PNS. Kamunya aja yang bego, Mas. Makanya punya otak gunakan buat mikir, bukan buat nyusahin orang lain. Wush, pedas sekali mulut Andi. Hidupku gak pernah nyusahin kamu. Lihat nih, aku bisa beli mobil. Sementara kamu yang udah lama jadi PNS tapi motor masih kredit. Aku tak mau kalah. Ini kredit lantaran aku ganti model yang lebih bagus. Setidaknya kerjaku halal dan gak bikin malu. Astaga, mulut Andi tak mau mengalah. Papa dan Om Andi kok malah ribut sih? Kayak anak kecil aja. Tiba-tiba dia muncul melihat kami dengan alis bertaut. Mendadak ada rasa malu. Dibilang anak sendiri seperti anak kecil. Tuh kan, kalian dengar omongan Tia. Tia aja bisa ngerti tentang bersikap. Ini kalian udah gede tapi sikap kayak anak kecil. Ibu bangkit dari duduk lalu menuju ke dapur. Malas aku lihat mukanya. Lalu Andi menuju kamar, hentakan kakinya seperti cewek saja. Idih, sok jijik pula. Ih, kesal sekali aku. Maaf nak, papa hanya kalut saja, kehilangan uang. Kini aku memasang muka memelas lagi. Oh ya, kamu ngapain nelpon mama? Penasaran saja apa yang dibicarakan Tia dengan Sarah. Minta uang jajan lagi, Pak. Tia mulai duduk. Dapat? Ya, nanti malam mama mau antarin, Pak. Jawab Tia, lalu fokus ke ponselnya. Bagus, kalau begini bisa ada sumber keuanganku selama di sini, yaitu dari uang jajan Tia dan ibu. Kalau Andi mah susah, paling ia tidak mau meminjamkan lantaran kami perang mulut barusan. Malam ini aku pergi keluar dari rumah, tetap berpakaian seperti lelaki. Tentu ada persiapan di mobil, seperti baju dan rok mini, kotak make up glowing yang lagi viral, dan tentu sepatu berhak tinggi yang makin membuatku menjadi Argina cantik. Selagi hidup, ya nikmati. Rumah itu sudah terlihat ramai. Rumah yang terletak di pinggiran kota atau agak terpencil, karena ini privasi bagi kaum kami. Setiap malam bebas masuk ke sini asalkan seperti aku. Tidak ada larangan, karena ini mirip seperti bar yang menjual minuman dan makan juga di dalam sana. Musik disco yang membuat badan ingin bergerak mengiringi irama. Tak sabaran ingin kenalan dengan anggota baru yang lebih keren dan berotot. Mana tahu aku dapat suami baru yang kaya. Hai, Say, udah lama nih nggak nongol. Iya, kemana aja? Wah, makin cantik aja deh. Beberapa teman lama menyambut kedatanganku. Mereka masih sama seperti dulu. Bahkan tak sedikit dari mereka ada yang jadi mak comblang untuk mendapatkan teman hidup. Aku lagi sibuk, Say. Maklumlah, aku sedang terluka karena perceraianku. Jawabku. Tentu aku sedih dong. Hah? Kenapa cerai sih, Say? Iya nih, padahal udah dapat bule. Itu karena ada yang iri. Terus fitnah aku, Say. Teringat akan Nona. Bertemu malam ini akan kuhajar dia.
Jangan sedih. Di sini tempat kita, hilangin kesedihan. Ayo, pesan minum dulu. Aku memesan minum dengan kadar alkohol rendah, hanya buat menghangatkan tubuh saja. Sedang asik menikmati musik, pandanganku tertuju pada seorang pria yang sedang duduk tak jauh sambil memperhatikan aku. Aku melambaikan tangan, menyapanya. Tentu, dengan senyum menggoda dong. Tak lama kemudian, pria itu mendekat. OMG, ia gagah sekali. Kulit putih dan baunya wangi. Maskulin, beb. Hai, pria itu mulai duduk di kursi dekat aku. Hai juga, balasanku. Tentu tetap tersenyum dong. Kenalkan, aku Udin. Ia mengulurkan tangan, ingin berkenalan. Hah? Udin? Jelek dan kampungan sekali namanya. Nama tak cocok dengan Paras. Untung ia tampan. Kalau tidak, mana mau aku kenalkan dengan nama Udin. Aku Argina. Ku balas uluran tangannya. Boleh coba minumannya? Ia melirik ke gelasku yang sudah ada tempelan bibirku. Maksudku, ada bekas lipstik. Boleh, aku menyetorkan gelasku. Ia langsung menerima gelas itu dan menempelkan ke bibirnya. Bahkan bibirnya menempel di bekas lipstikku. Dengan mata penuh pesona dan gejolak, ia mulai menatap tubuhku di bagian bawah. Razia, lari! Satpol PP, lari! Razia! Tiba-tiba aku sangat terkejut mendengar teriakan yang juga berhasil membubarkan suasana. Semua pengunjung panik dan berhamburan ke pintu belakang, dan ada juga melalui jendela. Sial, baru juga dapat enak-enak, kok malah datang Satpol PP, geramku sambil berlari menuju jendela samping, ingin loncat keluar. Itu dia. Ups, arah tunjuk salah satu Pak Satpol PP menunjuk padaku. Sial, sial, sial. Tangkap. Ia mau lari lewat jendela. Teriakannya lagi. Tanpa mengulur waktu, aku memanjat jendela lalu loncat keluar. Hap, aku terjatuh karena sepatu yang kupakai. Secepatnya aku bangkit, ingin kabur. Akan tetapi, mau kemana kau? Astaga naga, Pak Satpol PP berkumis tebal sudah menyambutku dengan lototan mata yang sangat menyeramkan. Oh tidak. Bersambung.